1 2 1 2 3 3 4 4 5 Nggak usah logatan dulu. Logatan dulu. Iya. Logatan dulu. Lu belajar kata-katanya aja dulu. Nggak usah langsung sok pengen. Gua pengen terlihat Thailand banget kali. Tapi di Bangkok ada yang mahal tuh satu mall yang paling besar, mall apa tuh yang Banyak nih mau Sayam. bukan saya. Lipo Mall Icon- Bangkok. Icon Sayam. Bukan Icon Sumarekon. saya. Bukan Sumarekon Mall Bangkok. Sumarekon Mall Bangkok. Karena banyak tempat pijit diinjek-injek, tak, sakit kan pijit di sono langsung sakit gitu. Jadi, Yo! Ini tempat kami, tempat happy. Riga Rizko Izi, 3 cowok seksi. Riga Jalaso, Riga Jalaso. Ini tempat kami, tempat happy. Pada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GJL Show, ready to go? Sikat. kita kedatangan salah satu orang baik di dunia ini lagi. Alhamdulillah. Ini orang baik. Orang Ada yang baik komen, ini. kita ajakin Iya. dengan keleluasan hatinya dia datang hari Dia ini. dia mau berarti orang baik gitu. Ada yang nggak baik, Po? Ada yang nggak baik. Ada, bukan nggak baik sih, kadang nggak mau gope gitu loh. Kita bingung. Hitungan, terlalu hitungan. Terlalu hitung-hitungan ya gitu. Kita kan ya namanya UMKM. Iya. Iya. Gua kaget. Ini kayak dapur deh. Iya benar. Aslinya dulu. Kasihan kan lo kalau ngeliat studio Iya. kasihan. Dari Gak bukan apa-apa, ini. kita punya studio. Gua nggak punya. Tapi walaupun nggak punya penghasilan YouTube-nya Iya. gede banget gila. Dengan konten cek ya. rumahan, Thailand. Kita cek yuk. Cek yuk. Kita kan bisa ngitung, kita tahu juga. Mobil putih ya kan, Ya mereknya lah, kalau putih mah bisa apaan aja putih ya. kayak bersih gitu, bersih. Tapi Listrik, mungkin- mobil listrik. Ada duit buat nyuci. BYD Seal, ya. Wih, udah kayak Coach Justin. Iya, kok. Orang kedua yang kesini naik BYD Seal. Dia warna apa? Hitam. Biru dongker. Hah? Biru dongker. Biru dongker, iya. Biru Tapi dongker. untungnya gua nggak telat servis. Jadi nggak marah-marah kayak Coach Justin. Oh iya, dia Dia telat servis marah-marah suruh dia bayar. marah-marah gara-gara lebih berapa kilometernya, terus dia bilang, "Ya, harinya saya nggak tahu." lebih, Iya, harusnya tanggal harinya segini. Iya, dia ngomel-ngomel. Iya. Tapi Bang, kan sebenarnya kan kalau kita anak-anak komik mah tahu lu komik gitu. Kalau di luaran sana tuh banyak juga yang bilang, lu tuh baru tahu lu komik itu banyak gak sih? Banyak yang baru tahu. Gue tuh bisa membedakan yang tahu gue dari stand up sama yang tahu gue dari YouTube. Manggilnya. Kalau stand up manggilnya Koide. Kalau yang YouTube manggilnya Koi. Koi. Oh gitu. Kalau Tapi Bang kan- Koide, dari stand up nih pasti nih. Nama lu emang banyak tapi iya. Iya sih. Koyo cabe, koi apa itu tuh Iya. banyak koi Ya, gitu. cuma kan emang koi aja kan. Tapi ikan koi bukan lu. Bukan, Oh, bukan. ya. Itu gua. Diselamatin temennya. Iya, diselamatin temennya. Temennya mengambil, iya. Gue juga ini mau kemana nih larinya nih. Tapi ada Ternyata. temennya yang nyelamatin Kerjasama. itu gua. Chemistry, man. Chemistry. Gila. Emang pelawak. Iya. Nih, koi atau koide namizo atau koi rapat Pompon pitak. pon pitak. Apa itu koi Ini rapat? bahasa apa? Thailand. Nama Thailand. Oh, nama Udah Thailand. dapat Oh, lu punya pitak. udah punya nama Thailand juga. Iya. Dibikinin temen gue orang Thailand. Ah, lu udah punya teman orang Thailand juga? Banyak. Wah, gokil. Lu tapi bahasa Thailand. Jerayut. Salah satunya. Salah satu. Jerayut. Bahasa Thailand gitu udah bisa juga. Dikit lah. Oh. Kebetulan Kalau ini, apa? Kita ada orang Thailand. Ada orang Thailand. Iya. Coba ngobrol dikit-dikit lah. Tapi gua dimarahin nih sama ini apa? Fans Thailand. Fans Thailand gua waktu itu iya. Lu tapi lu masih tahu ya? Gua tahu. Iya kan Jadi, gitu. Fans Thailand tuh pada nggak suka Hibzi. Iya. Karena kan kalau ngomong asal kan. Awalnya
Tahu nggak kontennya apa? Yang welcome to Thailand ya? Iya, karena itu welcome. bener tuh viral banget yang itu. Iya. Kan welcome to Indonesia gitu kan orang kritik. Nah, gue itu welcome to Thailand gitu. tapi welcome to Indonesia tapi bahasa Thailand. Karena ada gitu. beberapa yang artinya tuh jorok hip yang ngomongin gitu. Lu ngerasa ngomong dia ngerasa ngomong asal Iya, ternyata ada artinya, ada nyinggung. Coba Nggak ada arti kan? Waktu lu bikin itu gimana lu? Welcome. Ya lupa lah gua welcome to Thailand. Nap hoi nih takap nih. Nah, itulah. Itulah yang Wah, itu langsung perdebatan di komen itu gila. Tapi enggak, dia saking aksennya jago ya. Gue pernah ngomong Thailand. Ada yang nge-tag dia, Bang Hifzi ini bener gak ngomongnya? Malah dipastiin ke dia. Terus ada gue ngomong Thailand, ya mau niru Hifzi gitu. Tapi nggak lu perhatiin kan yang ribut-ribut itu lu perhatiin kan? Perhatiin Sekarang karena banyak juga yang nanya ke lu tuh. Iya, dan sama mereka tahu gue kenal sama lu kan. Iya. Jadi bilangin tuh Hifzi pada marah-marah Iya. gitu. Gue di satu sisi gue ngerti dua-duanya sih. Gue ngerti Hifzi bercanda karena sesama komik kan. Iya. Tapi gue ngerti kenapa mereka marah juga. Jadi kayak Kalau dari udah. sisi mereka kenapa? Iya, menurut kenapa? lu? Menurut lu? Karena gini, mereka tuh kan belajar Thailand. Dengan hatinya sepenuh hati. iya. Terus ada orang ngomong asal disangkanya bisa beneran. diundang kemana-mana lagi. Iya tuh sampai dijadiin patokan kalau ada orang ngomong Thailand, Bang Hifzi ini bener apa enggak? Oh, gitu. Iya. Soalnya dia di komennya tuh sampai dijadiin materi sama dia bilang, ini kalau misalkan orang Thailand denger terus merasa bahasanya buat bahan olok-olokan, kalau Indonesia sama Thailand perang gimana? Benar. Kalau itu ya. Sampai ada yang gitu. Ada yang komen kayak gitu bahkan sampai. Thailand perang sama Indonesia gara-gara dia barodiin bahasa Thailand. Pernah sama Jirayut Pernah. ngomong-ngomong gitu dulu. pas Ngomong-ngomong sama dia. gitu. Terus dia gimana? Ya biasa aja. Ketawa-ketawa doang, Jirayut. Ketawa-ketawa aja. Iya. Tawa-tawa doang tapi lapor ke PM ya. Orang Indonesia nih, olok-olok bahasa kita. Tapi kalau Jirayut mungkin sama dia karena ngerti Jirayut Ya. kan. Jadi karena Enggak kan gua ngasal juga. oh, lu tuh selama ini ngasal. Selama ini ngasal. Ya ngasal lah. ngehina lu berarti, ngehina bahasa. Gua pikir lu Thailand. beneran bisa. Gua kirain beneran bisa. Berarti lu yang komen-komen. Dia nih jadi. Tapi lu ada misalnya satu kata yang beneran lu tahu gitu. Sawadikap. Itu doang. Halo. Iya udah Halo. itu doang. Oke. Kapun kap. Makasih. Sumpah gua waktu ke Thailand aja, itu gua nggak berani kan kata sana kamu bikin video bercanda. Malah nggak keluar. Gua kan disuruh sawadikap aja gua nggak berani ngomong sawadikap gitu. Sana kamu ngomong bercanda-bercanda gitu. Itu siapa? Istri gua. Oh, Nyuruh yang, bikin yang video. cewek sama lu ke Thailand itu. Apa? Yang cewek yang sama lu ke Istri Thailand. gua mana Iya, ada tapi cewek. Cewek bukan cewek. Cewek. Istri. Salah nggak gua? Sama cewek dia ke Thailand. Iya. Kan sama istrinya. Iya, Iya, istri. Sama cewek dua kan lu ke Thailand? Iya, anak gua Nadia. Iya. Dari Ibji pernah ke Thailand bawa cewek Nonton dua. konser. Istri gua. Kenapa nggak lu bilang gua sama cewek gitu kan Ya gua sama boleh-boleh aja. istri. Kalau lu misalnya nih, lu ke mall, lu sebenarnya ngajak istri, tapi lu mau kemana po? Ih, gua mau ke mall, gua mau ngajak cewek gitu. Lah kan, kenapa nggak lu jawab istri? Dia istri karena istri gua cewek lebih jelas. Iya. Ya kesannya tapi kayak cewek tuh kayak apa gitu, kayak negatif. Iya, lu aja. Di rumah lu ada cewek? Ada Oh. cewek. Nggak apa-apa dia. Ada cewek satu. Cewek satu. Tapi Iya. namanya Siti bukan? Masa lu pastiin? Ya nama mah ya udahlah privasi. Nama privasi. Nama privasi. Agama oke lah. Umur oke lah. Tapi lu kalau yang waktu kapan mulai fokus akhirnya kayak ngebahas Thailand gitu-gitu tuh kapan tuh Bang Koide? Gue sebenarnya suka Thailand udah lama. Belajar bahasanya juga. Gue sempat tuh bikin waktu gue belajar dulu sehari ngomong gue diajarin temen gue orang Thailand. Sehari ngomong satu kalimat bahasa Thailand. Gue latihannya dulu gitu. Jadi emang udah dalam aja dari sebelum YouTube ya, bahkan dari pas pulang sekolah masih sketsa tuh, gue suka gitu. Gue juga suka dibilang aneh dulu, bisa lagi syuting bareng-bareng, kalau lagi break gue suka ngomong Thailand gitu kan, latihan. Terus apaan Tapi sih lu? beneran, Terus gitu, tapi kalau itu beneran. Thailand beneran. Beneran. Tidak dihujat kalau itu sih. Itu juga benar. Tapi lu diajarin bahasa Thailand sama temen lu. Berarti dia ngajarin lu bahasa Thailand, lu ngajarin dia bahasa Indonesia. Jadi nggak nyambung ngobrol lah itu. Kadang iya, tapi sebenarnya belajar bahasa Thailand itu malah lebih gampang dari bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Kenapa? Emang karena polanya sama. Kan kalau bahasa Inggris kan kebalik ya. Dijelaskan kebalik kan. Kalau Thailand tuh sama kayak Indonesia.
Jadi sebenarnya SPOK-nya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita belajar dari bahasa Inggris ke Thailand, padahal basic kita bahasa Indonesia itu kayak muter dulu jadinya. Oh, justru Terus malah makanya dari bahasa Indonesia Indonesia banget. langsung ke Iya. Thailand, Thailand. gitu. Heeh. Apa contoh misalnya yang paling gampang ya? Saya mau makan itu gimana, Bang? Pom yakin. Pom itu berarti saya. Pom, cowok, kalau cewek, Oh, ada Shan. kayak bahasa Arab ya. Oh, Iya. ada po kali. Pom. Pom. Om, oh pom. Iya, Pom. Ada om, Ada kata om, karena kan di situ. cowok. Om Iya, kan iya. cowok. Om, halo om. Kalau Ini mah udah di daerah Thailand, bukan di daerah sini. Bukan kayak Cipondo. Karena ada om. Karena Ada dia bilang kan om. mirip-mirip Indonesia. Ya, tapi lu jangan ngaitinya ke Om Indonesia. Kalau mau lu kaitinnya ke orang Indonesia. ngebela Thailand. Iya, ini. Ya, bukan ngebela, lu Takut perang. Takut perang. Gua udah dalam kali belajar Thailand. Yo, Lu mah ngargain gua yang udah belajar lama. Kalau kayak gitu Lu caranya. cuma kap sama sawadikap doang aja. Lanjut tadi. Pom tuh saya. Pom, Saya. saya, cowok. laki-laki, Yak itu mau. Pom yak. Oke. Kin maka. Pom Pom yakin. yakin. Oh, Pom kalau yakin. nada ada nadanya gitu nggak kalau Thailand? Nadanya juga ada. Nada beda-beda. Logat. Kayak Cina kan? Kayak Iya, Cina dia kalau ada. yang paling kampret tuh menurut gue jauh sama deket sih. Jauh sama deket gimana? Jauh sama deket. Misalnya? Deket. Heeh. Clay. Clay. Clay Oke. deket. Jauh. Jauh. Clay. Lah kebalik. Oh. Kalau jauh justru Clay. Harusnya teriakin Iya, gitu ya. kan, iya, kalau- Jadi kalau udah jauh kayak udah nggak semangat gitu. Iya. Jauh kayak gitu. Clay. Clay. Oh, Clay. Iya. Oh. Nada main di nada Nada. juga ya. Gitu. Apalagi kata yang cuma beda nada cuman beda arti, Bang. Kau tuh banyak ada. Gue juga lupa nih nada yang mana-mana aja. Iya. Kau tuh ada yang putih, ada yang kau Oh, berita. karena dari Denkau. Oh. Sapi. Mirip-mirip sih ya. Sapi kan putih. Putih tuh, bener gitu. Kak. Makanya Kau Dari susu brand. putih. Iya. disadur dari sapi. Iya, iya, Dari iya. Indonesia. Oke, itu Indonesia, masih make sense. Inggris, Kalau itu masih make iya, sense. gitu. Ada Lu kalau putih. belajar mungkin dari angka sih, gampang tuh. Oh, gampang ya angka. Gampang. Angka. 1, Neng, 6, song, Song. sam, Sam, si, Si, ha. Ha. Nong. Neng, Nong, Som, Som. sang, Sam, si, neng, som, sang, si. Kok juga jujur lupa? Neng, song, Nong, Song, sam, Sam, si, Si, ha. Ha. Gak usah logatan dulu. Logatan dulu. Iya. Logatan dulu. Lu belajar kata-katanya aja dulu. Gak usah langsung sok pengen. Gue pengen terlihat Thailand banget kali. dia tuh emang nadanya bagus Langsung ya. gitu-gituin. Artikulasi bagus, artikulasi. 555 gimana bahasa Thailandnya? Apa? 555. Ha ha ha. Tahu deh. 5555. Ha ha ha. Kalau itu nggak bagus artikulasinya. Iya. tuh. Emang dia konsep belajarnya di aksen dulu. Di aksen dulu. Iya. Baru kata-kata. Baru kata-kata. Tapi lu ada keinginan gak kayak Koide belajar bahasa Thailand beneran, Hip? Enggak. Pantesan dibenci ya. Pantesan wajar nih dibenci. Bagus dibenci. Iya, Nggak orang mencintai Thailand. budaya. Tapi gue suka banget Bangkok sih. Suka kotanya gitu. Karena Oh, kota bukan jambu apa ayam gitu. Karena ada jambu Bangkok, ada ayam Iya, Bangkok. ini ada. lebih ke kota. Ayam Hari ini Bangkok lebih ke ada. kota. Hari ini lebih kok. Karena Beda. Bangkok itu ibu kota kan, tapi Iya. dia ada kayak tempelnya. Sama. Iya. Gua awal suka Thailand juga itu. Pas Iya. gua ke Bangkok, lagi di mall kan, mall-mall gede gitu, ada biksu nyebrang. Gua kayak kok ada biksu di sini. Harusnya nggak ada dan nih. biasa aja gitu ya. Biasa aja. Kayak campuran kota Jogja tapi Jakarta Iya. gitu ya kan, ada gedung-gedungnya. Kalau gua Terus- ngerasa kayak Tokyo downgrade lah. Tokyo juga sebenarnya gitu kan, Gua masih belum masih pernah sih berasa ke kan. Tokyo. Iya, tapi tempelnya banyak. Apalagi San Prapum itu banyak kan. San Oh. Prapum tuh yang rumah kecil gitu, yang suka ditaruh Iya, Pepsi. iya itu, ya itu di Oh. depan Itu mall mana-mana. ada, di Iya. depannya di depan Gedung toko-toko. udah secanggih apa, Iya. depannya tetap itu kan. Tetap ada itu ya? Oh. Sama tempat singgah roh itu. Oh iya. Iya. Sama bersih ya Bangkok ya menurut gue ya. Bangkok bersih sih di Lumayan part-part bersih sih, tertentu iya. bersih lah. Oh, mungkin di kota-kotanya kalau Nah. kayak di Jakarta SCBD. Tapi kalau tuh. gue udah nggak suka Bangkok sih. Lu sukanya apa? Macet. Gue kan Yang pantai-pantai gitu tuh, bagus tuh. Pattaya. iya, iya. Jadi kemarin gue tuh kan sempet Kesana. road trip. Gue road trip gue nyetir. 11 hari gue muter Thailand. Buset. Di videoin enggak?
Udah Apanya? kayak ini Nggak lu. divideoin? Udah kayak Ada Oh, kontennya, ada. ada kontennya. udah kayak Geral. Lu, Geral. Tapi kan Gerald nggak mah gila. Bangkok doang. Gerald jadi orang gila. Dia DM gua, "Bang, gua sebulan mau jadi orang gila di Thailand. Gua kemana aja ya?" Orang gila kok nyari lokasi. Kan orang gila keliling Orang aja. gila mah bebas aja bebas. Orang gila kok nyari riset dulu, Bang. Tapi dia sempet takut kemarin ketemu gua kan dia Oh. cerita sempet ada yang takut digebukin juga karena ngomong ngasal-ngasal dia. Jadi orang gila. Tapi di sana gimana Berarti- sih culture orang-orangnya ramah nggak hitungannya? Ramah, apalagi kalau yang sebenarnya orang sana tuh kan jarang yang bisa bahasa Inggris ya. Paling di Bangkok agak banyak lah karena kan turis kan larinya kan pasti awal dari sana mulu kan. Cuma sebenarnya kalau lu bisa bahasa Thailand yang basic ya minimal, lu kehidupan lu di sana akan jauh lebih murah. Oh gitu. Kayak misalnya kita naik taksi sama naik Grab, itu bedanya jauh murahan taksi. Oh. Tapi supir taksi jarang yang bisa bahasa Inggris. Iya. Bahkan banyak juga yang nggak bisa baca abjad. Jadi ABCD nggak bisa. Oh, karena huruf Thailand Iya, itu dia harus ya? pakai akson, harus pakai huruf Thailand. Oh, iya. Gokil. Udah gitu orang sana, kalau kita ke sana tuh kita nggak ketahuan orang Indonesia. Iya, karena kayak orang look-nya Thailand. sama-sama Kalau kita aja kayak ya. orang Thailand aja gitu kan, muka kita sama kan. Iya. Nah, apalagi kalau lu bisa bahasa Thailand sebenarnya, kalau bisa ngomong lu bisa nawar aja. Lu bisa misalnya nih, harga 200. Oh, Songroy, lu ngomong gitu ya. Yang jualan suka senang terus diituin. Oh, Dikasih diskon. Padahal biasanya kan udah tertera kan, kayak Iya, udah misalnya di tertera. market makanan. Gue suka gitu tuh, nyebut harganya ya dibonusin. Ntar nggak dimurahin. pokoknya itu ya, Songroy. 200, 100 tuh. Dia ngomong, hap no, lah. Aduh, kita jadi nggak ngerti kita. Lu jangan Karena asal- cuma tahu Songroy. Lu Songroy juga kan itu nominal, 200 kan Songroy kan? Jangan semua lu bilang Songroy. Kalau udah 100 jangan di Songroy. Lu Songroy, nih lu Songroyin, kalau di 300 lu Songroyin boleh ya kan? Masa Songroy. Oh iya, masa bahasanya Semuanya Songroy. Iya, kalau cepet jangan lu Songroyin. Kalau Songroy. Masuk showroom mobil ya, Iya. Songroy. Songroy nggak bisa kejauhan. Nggak bisa, Kalau kejauhan. Kejauhan. Tapi anak mudanya katanya gue denger dari teman gue tuh bisa bahasa Inggris. Cuman pedagang-pedagang tuh jarang yang bisa tuh bahasa Inggris iya, tuh. biasanya kalau anak muda, terutama yang di Bangkok kan mereka emang pendidikannya lebih oke lah. Iya. Jadi ya bisa. Cuma kalau pedagang kan banyak yang merantau dari luar Iya, gitu-gitu iya. kan. Gue kemarin juga waktu yang keliling itu, Iya, 11 hari itu. pas gue di Chiang Mai, Bulu ada bulu. Bahkan- Sorry, ada bulu. Ya biarin nggak apa-apa. Biarin. Udah makan aja nggak usah bilang-bilang. Masa makan aja nggak mau Kita lah, nggak ada yang mau. Ya gua juga nggak mau. Kirain nawarin. Gua haus. Sorry Bang Goide, ada bulu gua nggak. apa coba lagi cerita apa ya? Gua 11 lupa. hari, 11 hari. Oh iya, 11 hari. Oh iya. Waktu di Ciomai, Bukan Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. Bagus Itu tuh Chiang Mai itu. tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Bahkan yang jaga hotel gue bahasa Thailand nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa. Dia orang apa? Kayaknya orang Kamboja apa orang Myanmar dia kerja di situ. Jadi diajak ngomong bahasa Inggris bingung, diajak ngomong bahasa Thailand dia diem. Ini orang mana sih? Kayak orang luar lagi nih. Dia berarti selama ini di Iya, tapi nggak yang biadakan bosnya ya. Kamu kerja jaga apa? Jaga jadi resepsionis hotel. Nah, orang mau nanya ke dia. Iya kan pasti ada Dianya turis. diem. Iya. Ada orang Hotel di situ, ya? Orang Thailand nginep salah, orang turis juga salah. Tapi hotelnya rame. Hotelnya rame. Hotel rame. cuman yang penting mau kerja. Butik hotel gitu, butik hotel gitu. Bagus berarti ya. Yang nggak ngerti bahasa Thailand. Yang penting mau kerja. Saya mau kerja apa aja ya udah jaga hotel. Waduh, dia langsung Kan bisa jadi OB atau apalah Yang nggak gitu. harus ketemu orang ya. Iya, Iya. ini kan Pas ditawarin kerjanya ngomong apa? Ya nggak Bos? tahu. nggak sedalam itu. Gua Dia nggak sedalam tahu. itu. Terus kirain sedalam itu. Gua nggak tahu. Sama yang menarik sana banyak kuli bangunan cewek. Oh iya. Iya. Kenapa tuh? Ya karena di sana tidak ini Tidak ada gender tidak itu tabu ya? ya, Oh. tidak tabu. Ladies Cewek-cewek kuli kerja ya di- banyak ya. Iya. Gadis kuli. Gadis kuli. Dikasih istilah sama doi. 11 hari itu lu berarti kelilingnya 360 gini atau Enggak, gimana? gua tuh ya gua 360 cuma gua nggak ke selatan. Kampungnya Jirayut tuh gua nggak tuh. Emang kenapa itu? Jauh lagi. Oh, jauh lagi. Jirayut kan di Jirayut tuh kan Jakarta. di Bukan Iya, karena Jirayut Jir- tuh di Jakarta. bukan karena nggak ada Jirayutnya. Oh, kampungnya. Iya, Kampungnya, iya. Dia tuh Mau kan gua tonjok nggak? dia tuh di Naratiwat kampungnya kan. Naratiwat tuh perbatasan sama Malaysia banget udah. Nah, gua tuh ke utara. Jadi gua ke Chiang Mai,
Terus Chiang Rai, perbatasan Myanmar. Oh sama kayak Indo ya, ada Ciamplas, Cimahi, iya gitu. Air ya berarti kayak air. Bedanya CHI. Oh, Chiang CHI. Mai, Chiang Rai. Oh. Terus ke Konken. Oh, Konken beda tuh, nggak ada C-nya. Iya, ada konnya tapi. Sama kayak apa kalau kon? Ya kayak di Indonesia lah. Apa? Ya kontrakan, gitu-gitu. Per item bukan wilayah. Daerah. Baru balik Konken. lagi Bangkok. Nah, yang gua kaget ternyata jalan tol tuh cuma ada di Bangkok. Hah? Berarti di daerah itu kagak ada tol? Nggak ada, tapi jalannya kualitasnya Kayak tol. ngalah-ngalahin jalan tol kita. Oh, sebutannya tetap highway kali ya, tapi bukan Enggak, jalan tol. biasa aja. Kayak yang waktu kita ke New Zealand, Po. Di New Zealand itu juga tolnya cuma di kotanya doang kan. Di daerah dekat Christchurch. Nah, itu kita yang ke tempat wisata itu ada jalan gede, lurus, motor, mobil jalan, tapi orang nyebutnya highway itu. Nah, kalau di sana sih enggak sih, nyebutnya jalan aja Biasa udah. aja, tapi Jalan jalannya Yang bagus. kocak gue berasa kayak di tol ya. Set, ada orang naik sepeda. Karena saking Ini, bagusnya, iya, aspalnya bagus. Aspal bagus, tahu ada jalan masuk gang. Gitu. Motoran enak Buat tuh. motoran Bisa tuh enak motoran tuh. enak tuh. Oh. Lu keluar dari Bangkok udah enak. Apa? Habis motoran mau ngapain lagi lu, Gen? Paling enggak. Ya ngerokok. Istirahatan ngerokok. Buka helm. Tadi 2 ada jam. began. Ada began gitu. Ngerokok. Ngerokok. Typo. Apalagi kalau lu ke Dari utara, typo-nya beda banget. Chiang Mai, Chiang Rai itu kan banyak gunung kan. Jadi lu naik turun gunungnya Enak itu bagus. berarti. Oh, udah naik Jalanannya bagus turun. tuh. Bagus banget. Gue road trip di sana 11 hari, gue nggak nemu lobang sama sekali. Keren. Bahkan di tengah gunung. Jadi sempet waktu dari Chiang Rai ke Konken, gue tuh ngelewatin namanya Puyang National Park kan. Jadi kayak kita ngelewatin gunung gitu. Itu gue tengah malam, mobil gue sendiri, nggak ada lampu, Lu sendiri? gelap. Nggak, maksudnya mobilnya mobil gue sendiri, nggak ada mobil lain. Iya. Tapi nggak ada jalan sama sekali. Nggak ada jalan, Nggak ada sorry. jalan rusak. Nggak ada Nggak ada jalan rusak lubang, sama nggak sekali. ada- Nggak ada lubang sama sekali. Bagus tuh, penasaran gua. Kalau boleh satu kota yang misalnya orang Indonesia ya, atau Rekomendasiin siapapun dah gitu. lu. Kalau rekomendasi ini pokoknya lu harus ke sini gitu, kota di Thailand. Yang nggak terlalu kota tapi masih Konken sih, gue suka banget Konken, ternyata. Konken. pemandangan masih oke, masih ada. Jadi Konken pertama kenapa gue suka banget? Konken. Ada warung makanan halal enak banget. Gue Makanannya. nyebutnya warung Bapak Pakistan. Soalnya ada bendera Pakistannya, gue nggak tahu dia orang mana tapi. Tapi namanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu nama, gue lupa. Waktu itu gue tahu, coba gue lupa. Karena keseringannya, makan di Bapak Pakistan gue gitu. Itu halal, enak banget. Menunya tiap hari ganti sesuai mood dia kan mau masak apa, tapi Oh, iya. semuanya enak. Terus kenapa gue suka Konken? Soalnya itu tuh kota dino, Kota apa? dinosaurus. Oh, kayak Malang. Ya di Nova. Di Nova, ada di Nova. Iya, di Malang juga kota Ada dino. Jatim Park 1, Batu, ya. Jatim Park Batu, 2. batu. Iya, batu, Cuma kan batu. kalau di Malang kan emang dibikin aja ada dino kan. Iya. Kalau itu di bikinan yang di Malang. iya kan di Indonesia nggak ada fosil dino. Kalau Di yang Konken? di Dulu Konken ada di itu- Jakarta Fair. Dulu zaman gua kecil di Jakarta Fair tuh ada dinosaurus gitu. Iya, tapi udah ini kali, udah dibawa ke Thailand. Iya udah iya mungkin pindah ke Thailand. Itu mah gua kali. Kalau nyelamatin yang koi masih oke. Kalau yang dino udah kelewatan. Kenapa kota dino? Kenapa kota Jadi- dino? fosil dinosaurus pertama di Thailand tuh ditemuin di sana. Oh, Akhirnya dijadiin identitas kotanya. kota dino. Iya, jadi kan akhirnya pas gue nginep di sana, gue ke si Puyang itu kan, ada jalur trekkingnya tuh naik bukit. Menariknya dari trekking itu adalah di sana kan banyak ditemuin fosil dino. Jadi situs fosil dinonya tuh nanti kayak dikasih apa ya? Kayak dirumahin gini lah, jadi kita bisa ngelihat. Oh, ini fosil dino ini, nanti naik lagi site nomor sekian. Jadi sambil lu naik gunung tuh sambil ngelihat yang udah jadi. Berarti banyak fosil ditemukan. Banyak, bahkan apa tuh? Mic-nya diketengahin. Koidei siapa kok ada I-nya? Kok ada I-nya? Mic-nya diketengahin tuh maksudnya dikemanain? Udah nggak apa-apa, diturunin fokus ini. di sininya aja. Oke dah. Kenapa lu? Yang ini nih maksudnya bukan yang itu. Dia malah lihat sini Mas. Ini harusnya biar tahu bener nggak gitu. Terus Oke. Dino. Itu banyak situsnya kan. Bahkan pas gua kesana tuh ada yang masih digali, lagi proses digali. Masih nyari? Udah ketemu, cuma lagi itu kan digali sama paleontologisnya lagi iya, kerja. iya. Emang ada di bawah-bawah situ Ya. lu sana tuh. Nangis gua gitu. Karena Gue suka banget dino. Terus gue ngelihat paleontologis lagi nemu fosil terus digali, lagi Udah dikuasin kelihatan gitu. tulang-tulangnya dikit? Udah kelihatan. Anjir. Anjir. Tuh gue suka gue juga banget. sering lihat tapi itu di DIY di
Emang ada. Gitu anak kecil tuh ya. Di Sumarekon ada. Gue juga yang sebel tuh gue kalau teman-teman gue tau gue suka Dino kan. Iya. Kalau ulang tahun dikasih mainan yang fosil gitu. Iya. Ya tanda lihat ntar kita gini-gini sendiri. Diketok-ketok nyari-nyari, sendiri. Ada tuh. iya, emang ada putih, sih. pokoknya anak gua selalu putih kalau habis main itu. Iya, tangannya putih. Nggak nyangka gue bisa ada di Dino situ ya. Waduh. Kalau Selatan mah kota naga ya, Po ya? Ya Allah. Lu kayak pernah lihat fosil-fosil naga gitu kan, Po? Di Iya. dekat apa, Po? Di dekat pasar pas pertigaan tuh. Oh, yang waktu Ada naga? Buah-buah naga. Hai deh. Lucu Tapi banget, anjir. yang Dinonya tuh, gue penasaran wow, nebeng pertanyaan lo kali. Iya, lu mah pengen Dinonya gathering di sana, lu pengen gathering di sana. Dinonya- Ntar gue jawab. Biar lu pada senang, walaupun mereka nggak mau, ntar gue jawab. jenis Dinonya tahu nggak? Ada yang udah ketahuan belum yang kesusun? Ada gue lupa berapanya ya. 8 apa 12 dino gitu. Yang ditemuin di jenisnya ya. Iya. Yang gue inget namanya satu Puyangosaurus karena ditemuin di Puyang. Bentuknya nggak tahu. Bentuknya Puyangosaurus tuh kayak T-Rex. Brachiosaurus. berarti yang panjang yang Yang lehernya panjang. ini ya? Yang Oh, kayak yang- T-Rex juga ada. Isanosaurus. Berarti dia herbivora. Herbivora. Ada Isanosaurus karena kan Puyang itu kan daerah Isan Herbivora kan. tuh makan kangkung sawi gitu-gitu kan? Makan Toge. sayur. Iya, sayur-sayuran. Iya. Ya bebas makanya. Tapi kalau toge, dino segede gitu makan toge, wah nunduknya tengkurap makannya. Kalau makan toge, gini mau buset. Togenya di sini dia harus mundur dulu tuh. Mundur dulu. Biar pas. Tumbuhan lah ya. Iya, tumbuhan. Iya. Nggak usah, bekas lu. T-Rex ada T-Rex. Modelan T-Rex ada. Kayaknya si Isanosaurus itu yang T-Rex deh. Yang kayak T-Rex. Spinosaurus juga ada. Jadi abis di jalur trekking itu, di dekat situ juga ada museumnya. Itu banyak semua tuh dino-dino khas Thailand di situ. Bahkan fosil yang aslinya juga ada yang dipajang di situ. Gila. Berarti buat pecinta dino tuh kota ya, konten Iya. itu ya. Dan di Konken University-nya banyak mahasiswa Indonesia ternyata. Belajar apa mereka di sana? Lebih banyak apa? Tahu nggak lo? Ah, gua nggak tahu deh. Jalan-jalan lah, anak UI jalan-jalan. Bukan, ini IPB. universitas. Oh, kuliah. Konken University kan dia bilang Oh. Konken. Konken University Iya. gitu. UMK gitu-gitu kan Universitas Muhammadiyah Konken. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Tapi gue mau nanya nih deh, boleh nih. Kalau misalnya nih, kan kita kantor ada 18 karyawan. Kalau misalnya kita Outing. ke Thailand, amin lah ya ada rezekinya. Iya. Itu kira-kira Amin. ke kota mana yang paling Paling oke? basic sebenarnya Bangkok ya. Bangkok. Biar asal pernah ke Thailand Yang paling gitu, murah, ya kan? yang Nah. paling murah. Yang paling murah. Yang paling Kalau murah, yang ini kayak menarik. misalnya seorang cuma keluar 200.000 gitu. Yang nggak Udah usah pesawat, udah hotel. di sini aja. Di sini aja bagi-bagi duitnya. Nggak bisa kalau itu. Weh. Lu kan kita naik pesawat. Wede. Naik pesawat dari bandara. Wede. begitu. Iya, iya, Bandara tahu aja gua. yang udah dia menurut. Bangko. Udah jadi bangko. Bangkok kemana Bangkok? Bangkok Bangkok kan kemana? maksudnya kayaknya sama-sama aja deh. Tapi tadi kalau Hifzi nanya paling murah menarik sih, karena kan kita pasti pertama kali ke Thailand, apalagi misalnya sebelum kita ke Singapura, kita ngerasa kok murah banget di sini ya. Di Thailand. Di iya. Bangkok ya Oh kan? ya di Bangkok Iya. ya, lebih murah karena Ini harganya kalau kan. keluar Bangkok jauh lebih murah lagi. Oh iya. Gua abis mutar balik ke Bangkok, gua apa-apa jadi mikir kok kayak mahal ya padahal Oh. murah. Sama kayak Jakarta, terus ada orang ke Iya, Jogja gitu. bener. Kayak bule Kayak kan gitu. nganggap Jakarta, aja Jakarta makan cuman 15.000, Iya. cuman $1 itu Padahal kan. pas, mereka pas ke Jogja lebih shock Lebih lagi. shock lagi, iya, lebih iya. murah lagi sama kayak gitu. Tapi di Bangkok ada yang mahal tuh satu mall yang paling besar, mall apa tuh yang Banyak nih mall Siam. bukan saya. Lipo Mall Bangkok. Icon Siam. Bukan Icon Sumarekon. saya. Bukan Sumarekon Mall, Sumarekon Mall Bangkok. Sumarekon Kurumtem. Sumarekon Kurumtem. Yang dia tuh ada beberapa mall. Nah, dia tuh yang tengah tuh yang kayaknya namanya Plaza Thailand. Oh, Central World. Central World. Seberangnya Big C. Iya. Seberangnya Big Central C. World. Itu di Central situ, World. Depan persis Iyalah kan? pusat dunia gimana nggak mahal. lumayan mahal di sana. Iya. harga-harga. Depan Itu Big C mahal. persis kan? Waduh. Yang depan Big Iya, C. iya benar. Ini kan Big C. Heeh. Ini Central World. Iya. Tengah-tengahnya apa, Po? Tengah-tengahnya itu apa? Pulau Jawa. Jalan. Jalan dia tahu. Benar. Pernah ke sono. Di sana tuh ada jembatan yang bagus gitu, Po. Di atasnya yang Ampera. menghubungkan antar mall gitu gede-gede. Emang bawahnya Musi tuh, bawahnya Musi. Iya, Jalan kita Musi tebak. namanya emang. Gua nggak tahu. Gua pernah ke Bangkok sekali tapi sebenarnya cuman semalam doang. Ngapain? Oh, transit. Acara Oh. enggak acara waktu itu diundang acara e-sport. Gua ke inian nih ada kayak
kayak Ice BSD gitulah pokoknya di sana tuh. Ais Bangkok. Iya, Ice Bangkok. Bangkok lah. Nggak usah repot-repot. Berarti Ais Bangkok. Iya. Ice Bangkok. Ice BSD berarti Siam Park itu. Ya kayaknya Siam deh. Siam Park ada. Heeh. Ya pokoknya gede gitu dia kayak Memang gede lah. tempat main game itu. Iya Kalau tempat di game-game situ. gitu gua waktu itu diundang Garena. Free Fire Garena kan. Diundang gua. Sehari tapi mau pijit gua tadinya, cuman gua curiga tempatnya kayaknya bukan pijit bener nih gitu. Soalnya Tergantung di mana tuh. di Bangkok. Enggak, ya tahu nggak maksudnya wilayahnya. Oh, gua nggak tahu deh daerahnya. Pokoknya ada tuh satu gang gitu, dia banyak tuh tempat pijitnya gitu. Cuman kayak bombo gitu di depannya, ada yang ngerokok gitu-gitu. Oh, lu maunya yang agak mudaan. Iya. Kalau bobo, kalau bobo malah bener harusnya. Malah bener, gitu. Kalau bombo malah bener. Gue takut aja Nggak kan. mungkin terangsang dong. Iya, bukan. Bombo. Terus apa kacanya gelap banget gitu-gitu lah tempatnya. Itu malah bener itu. Itu malah Gua bener, itu malah takut. bener. Makanya gua nggak jadi gua. Tapi emang Pegel gua terkenal. akhirnya pulang pas nyampe Jakarta langsung baru yang di Orchid. Orchard, salah lagi. Orchard. Masih ya. Terakhir kapan? Enggak, udah. Pas Covid tutup. Iya, pas Covid tutup. Update juga nih jadwalnya nih. Buka lagi kapan? Jangan, udah buka. Tapi Thai massage lu pernah nyobain berarti? Emang enak? Gue kurang suka pijit sih orangnya. Oh, lu nggak begitu suka itu? Gue sih pengen kalau pijit capek, gua. gue cuma nyari kursi pijit aja di mall gitu. Udah. Karena kan di sini apa jualannya tempat pijit Thai massage, Thai Iya, massage gue gitu. malah nggak pernah nyoba. Tapi di sananya emang banyak. banyak banget. Banyak banget banget. sana tempat pijit. Di sono, tapi Thai massage itu ternyata sama kayak sport massage. Main dikenceng dia, katanya. Diinjek-injek juga kan? Sama ada diinjeknya. Sama diinjek-injek yang gitu. bedain. Bukan. Itu mah kayak Lebih kayak dianggap sampah lu nya ya. Karena banyak tempat pijit diinjek-injek, tak. Sakit kan pijit di sono. Langsung sakit gitu. Jadi, Tapi kan Bangkok tadi buat liburan. Iya. Sama teman-teman, sama anak-anak. Soalnya kalau keluar-luar lagi kan nanti kan butuh transport lu budget lagi kan. oh iya. Bangkok tuh udah mewakili sih. Iya. Villa juga banyak yang Mending bagus. Bangkok sana. cari Airbnb yang buat 2 orang lu masukin 18 orang. Emang boleh gitu? Ya, asal nggak ketahuan. Oh. Cuman- ada yang taruh di koper. Ada Iya. taruh koper, Bilkis taruh koper. Tapi 18 orang Thailand seru sih. Seru. Cuman kalau misalkan nyari Airbnb yang buat 2 orang sampai 18 orang sih maksain ya. Maksa. Kata gua mending Enggak, soalnya gua kan Cikole. budgetnya 200 orang kan. Iya, jangan Gua lah, ingat jangan itu. mending nggak usah lah. Nih gue baru nge-save ada villa di Jaktim. Sumpah nih. Di Jakarta Timur. Jatim bikin villa. Konsepnya apa aja? Villa Jaktim tuh, Villa Escotel. Bagus tuh buat. Iya, look-nya mah bagus, cuman kayaknya mah gerah dah, Hip. Apa enggak tahu villa tuh? 2 juta. Iya, dia aja moto dia 2.400.000. itu lihat Dal, dia moto depannya aja fasadnya malam. Dia tahu kalau foto siang gerah. Iya. Lagi itu cuma Tapi orang. villa. Lu kan kalau liburan kan ada feeling-feeling di jalan ya kan, ini liburan. Di Jaktim kan kayak Gue jauh dari Sepatan ke Jaktim mah jauh dari Nggak ada, Tangerang. tapi nggak ada feeling-feeling hiburannya. Tapi kita tahun ini ke Thailandnya. Ya kalau ada Nah. Kalau duitnya mah ada, yuk. Iya, ada udah. Jangan. Kalau membership nyampe berapa sekarang? 4.000 ya? 5.000. Kalau 10.000, membership wah, 10.000 berangkat Thailand. Thailand. Semuanya. nah tuh masih 8.000 deh. Disuruh 2 kali tuh. 8.000. 8.000. Enggak 6.000 kan di kita. 6.000 Siang mah ini juga gampang. bisa. 6.000. 7 hari. 6.000. Negonya on air banget nih ya. 8.000. 8.000. Berapa? Berangkat Thailand. 8.000 Thailand. Ya udah. Melunjak. Kita punya karaoke melunjak semua. Lunjak. Villa Jaktim, Villa Jaktim. Tetap kita ke Villa Jaktim. Gathering. Kalau tuh. Villa Jaktim bisa minggu ini ya. Bisa, Weekend ini ayo. bisa. Kalau Dulu weekend. mah kita gathering di Bali mewah-mewah. Ya karyawannya 6. Sekarang udah banyak. Thailand, bismillah. Thailand ya? Bismillah. Bismillah. Ya 8.000 ya ntar ya. Nah Target. ini gua mau ngobrol soal Thailand, soal filmnya. Oh, Kenapa film Thailand itu bisa diterima orang negara luar lebih banyak daripada film Indonesia? Regen kan main tuh adaptasi Kang Ma. Iya kayak Iya, Kang Ma. iya, kemarin main ya Kang Ma. Banyak lah film-film ya kayak terus yang apa tahu Kenoi? Takenoi ini yang Bilioner apa sih? Iya, iya, iya. Bilioner. Terus Bilioner. juga banyak lah Kayak film-film Emerald Thailand tuh Eros. yang Seriesnya juga banyak yang nonton. betul di Indonesia banyak Iya. yang suka segala macam. Iya. Dan Industrinya gua nggak tahu lebih sih di maju luar negeri industri itu gimana sih kok bisa? Nah,
menurut gue bagusnya industri hiburan Thailand, mungkin mereka kayak apa ya? Kayak grade KW-nya K-pop kali ya. Jadi budaya fanbase tuh dijaga di sana, satu. Jadi misalnya banyak banget artis-artis Thailand, misalnya boyband-nya gitu-gitu, yang fansnya tuh rela ngikut kemana aja. Bahkan di Bangkok gitu loh. Jadi misalnya dia ada acara di mall ini, lu nanti bakal ngeliat panggung masih sepi, tapi di depan panggung tuh ada pulpen, ada apalah, lipstick. Jadi orang ngantri naruh barang di sana, budaya ngantri gitu. Gue pernah lihat ada naruh power bank, nggak takut hilang tuh. Ya habis paling. Dia ngecasin. Power bank. Iya, ada yang numpang. Tapi kalau kita naruh barang berarti nggak ada yang nempatin tuh. Nanti kita bisa di depan gitu berarti. Iya. Udah sama-sama tahu itu orang-orang udah gua di sana. udah budaya lah ya. Nah, terus kalau filmnya menurut gue emang dia lebih dulu maju daripada kita sih soal masalah keunikan. Iya. Premis-premisnya ya. emang kayak Banjong kan jago banget kan. Iya, Banjong bagus banget. Banjong jago banget. Cuma menurut gue ya kita juga menuju ke sana sih sekarang. Amin. Iya sih, sekarang ya lagi menuju ke sana ya. Tapi orang Thailand ada yang nontonin film Indonesia nggak? Kan yang masuk ke sana kan tidak sebanyak itu ya. Iya. Cuma ada aja. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Gue inget yang masuk tuh ini, yang temen gue nonton. Perempuan Tanah Jahanam. Itu masuk di Thailand, bioskop sana. terus temen gue pada nonton itu di sana. Kan yang Ghost in the Shell juga. Ghost in the Shell masuk Thailand ya? Iya. Udah mulai balas dendam kita. Masuk Iya, film udah mulai dulu kan ini. film ini. Cuma emang jago sih nulisnya di sana. Iya. Soalnya gue ngeliat kayak temen gue kan ada Mario Maurer kan Iya. kebetulan follow-followan. Karena main Kangmak aja, karena main Kangmak. Mario Maurer temenan sama Mario Bros kan ya. Yang Mario Bros berarti yang ini apa yang ini? Gua. Gue yang temenan. Gue yang temenan. Dia yang temenan. Iya. Dan Bajong tuh katanya dia tuh juga penasaran sama industri film di Indonesia. Dia pengen nyoba-nyoba juga di Indonesia. Kemarin, Warkop. Ya. Warkop tuh kalau nggak salah itu juga yang nulis bukannya iya, Banjong nulis idenya Uh-uh. gitu-gitu. Ya walaupun nanti tetap ada dari komedinya, tetap dari Dan Beler gitu-gitu. Iya. Nah itu juga Banjong tuh udah mulai dia coba untuk menelusuri gimana sih di Indonesia tuh. yang menarik tuh Banjong, translatornya Banjong waktu di Indonesia tuh kan teman gua. Oh. Dari situ tuh dia emang banyak riset, banyak nanya-nanya tentang Indonesia. Setelah acara itu kayak ngechat, kok ini gimana, kok Indonesia gimana gitu-gitu. Jadi kayak emang dia mau masuk pasar merambah pasar Indonesia dia. Berarti ada kemungkinan ya Indonesia film-film kita tuh bisa meledak di sono ya. Karena culture-nya kan sama-sama kan. Ada ya kemungkinan ada lah. Oh. Kalau ini ya, cuma so far gue nggak tahu ya udah ada yang semeledak itu. Iya. Kan kayak misalnya kita kan yang Lanma kemarin yang apa sih bahasa Inggrisnya? Yang nenek tuh. Itu kan di sini kan meledak banget kan. Yang ini Grandmother How to Make Millions. Iya, itu. Judul bahasa Thailandnya Lanma doang. Grandmother. Gue baru tahu. Grandmadai. Bahasa Thailandnya judulnya Lanma tuh cucu nenek. Itu Di sini panjang banget, bahasa Inggrisnya panjang banget kan. Itu meledak banget. Nah, gue nggak tahu apakah film Indonesia ada yang semeledak itu di Thailand, karena setahu gue sih belum ada ya. Karena itu culture-nya mirip banget sama orang. Ada kakak problematik, ada kakak yang kaya tapi istrinya gini-gini, kan gitu kan. Sama ini yang dilakuin film Indonesia sekarang menurut gue. Thailand tuh dari dulu tuh nggak malu mengangkat semangat kedaerahannya di film-film. Misalnya film Isan. Itu kan kalau biasa lagu-lagu yang aneh-aneh, lagu Thailand tuh bisa daerah Isan tuh. Timur Laut. Itu kalau film Isan itu mereka bener-bener ya udah Isan aja, nggak sok-sok Bangkok, nggak sok-sok ibu kota. Nah kan film kita kan sempat agak terjebak di sana lama ya. Sampai akhirnya kan muncul kayak film-film Bayu Skak pakai bahasa Jawa. Terus ada apa namanya? Ngeri-ngeri sedap. Mulai kan mulai mengarah ke situ sih menurut gua. Daerahnya di bawah juga. Daerahnya di bawah. Itu yang menurut gua kuat dari Thailand. Yang justru itu kalau misalnya pas dilihat sama orang luar tuh jadi menarik gitu. Oh ternyata di Thailand budayanya kayak gini gitu-gitu ya. Ini film apa? Sanana Siblor, tau kan lu? Iya. Itu di Thailand meledak nggak hitungannya? Gua nggak tahu itu film lama ya. Iya. Cuma lu bikin GJLS inspirasi itu gak sih? Salah satunya itu ya. Salah satunya itu ya? Salah satunya itu. Kita Mario Maurer kan yang main?
Iya, Mario Iya, Maurer. iya. Dan dia senang banget kalau kita notice dia film itu justru bukan malu gitu. Oh iya lu nonton ini gitu. Anjir dia gitu waktu itu. Mungkin Sarah saking Nessy Blore. saking indinya. saking indinya kayaknya saking dia mungkin lepas Kaget juga ya. saking dia, udahlah ini film gue nyari duit aja, mungkin dia gitu Iya. kalau ada yang Nah, gue penasaran tuh kalau GJLS misalnya kalau misalnya di sono rame ya film Sarah Nessy Blore. Orang kalau nonton film GJLS gimana ya di sono ya? Apakah akan anjing ini lebih aneh nih dari Sarah Nessy Blore gitu kan? Karena Sarah Nessy Blore aja kan masih ada diselamatin lah kalau ada ketawa-ketawa dikit banget kan sebenarnya ada cuman ya kalau ngeh-ngeh aja kan gitu kan. kalau lu lebih banyak ya. Kalau kita kan Kalau lu hancur lebih kan, banyak. emang kan gitu. Nah, gue penasaran sih tuh makanya. Coba aja. Kasih tonton Banjong dulu. Kalau Banjong nggak mau bikin film lagi berarti emang jangan. Video nggak nyampe Thailand sih ya? Video masuk sih? Video nggak? Video Oh, nggak? video nggak. Makanya gue tuh kalau ke Thailand tuh bingung kalau nonton bola, video kan nggak masuk sana kan. Video nggak. Tapi lu awal-awal ke Thailand, duitnya dari stand up apa bukan? Kan dulu lu stand up. Iya, dari stand up ya. Hah? Duit stand up? Dari stand up lu bisa jalan-jalan ke Thailand tuh. Setelah mulai jalan-jalan yang lebih seringnya itu setelah yang channel lu besar atau emang dari dulu udah sering? Bang? Enggak, dari masih miskin. Oh. Emang udah miskin ke Thailand lagi kan. Pas pulang pusing ya. Kenapa kemarin ke Thailand ya? Kan bisa buat makan duitnya. Nah, berarti waktu stand up itu kan lu udah suka sama Thailand, segala macem. Mulainya awal banget kenapa suka Thailand, kenapa menggila-gilai Thailand Karena tuh apa sih? kan orang nih di Indonesia ya, Thailand tuh Iya. nggak segede Wibu yang orang Benar. suka Jepang. Iya gitu, atau gue Korea. penasaran. Iya, Atau iya, iya. apa Korea triggernya tuh? gitu. Pertama, gue mulai tertariknya gue nonton Saksit. Oh, Saksit Band. Bagus. Iya. Iya. Ih, bagus juga nih film ini. Iya, iya. Kan sebelumnya kan kita kalau tahu Thailand soalnya kan kebanyakan film horor ya. Iya. Ternyata ketika mereka bikin drama komedi bagus banget kan. Nah, udah dari situ agak mendalami lah tuh. Tapi lebih ke film dan seriesnya. Kalau ada yang ini coba tonton ternyata bagus-bagus sampai akhirnya gue pertama kali ke sana. Terus gue ngerasa cocok banget tuh sama Bangkok. Anjir nih bagus banget. Akhirnya udah gue Mendalami suka, gue dalami. Sama- Terus kan waktu itu kan Wibu Thailand belum ada kayaknya, masih Iya, jarang. belum ada kan. dulu Thailand tuh Kalau jarang sekarang banget. berarti udah banyak wibu Thailand. Banyak sekarang. Karena mungkin ya orang sini begitu ke Bangkok nggak terlalu jauh. Batnya juga nggak semahal Iya, kalau iya, kita ke benar. dolar atau apa iya, gitu. Jadi benar. masih kayak biasa aja gitu. Iya. Enak. Dan kayak- tiket pesawatnya juga murah ya ke Thailand mah ya. Hitungan masih murah sih. Iya, Berapa berapa sih? balik ketiga kan? Kadang kalau lu dapat murah, kalau lagi promo bisa 1 koma. Iya. Tuh, Ba- 1 koma. Mahal, kadang 3 mahalan juta Bali, kadang mahalan ke Bali tiketnya. Benar. Sumpah di Bangkok tuh banyak banget orang Indonesia ya. Banyak, Kayak banyak. lu Apalagi di tempat-tempat belanja tuh. Iya tuh ngomong, itu aja lah beli makan situ aja. Buset, ini mah kayak Oh, lu dengerin gitu? Iya, udah orang tuh situ orang Indonesia lagi Biasa makan di apa gitu-gitu. Catucak, Platinum, Iya, Pratunam tuh isi orang Itu apa, Indonesia nama tuh. apa? Nama-nama Nama mall-mall. tempat belanja lah. Oh. Platinum tuh kayak mall gitu, Pratunam tempat belanja kayak satu distrik gitu, Catucak juga weekend market cuma Jumat Sabtu Minggu bukanya, tapi banyak orang Indonesia. Tapi banyak industri-industri yang gue juga kaget kenapa di Thailand bisa semaju nih. Contoh kayak motor, drag race. Oh, Ada iya, yang itu. sampai bikin rangka si Iya. siapa Ko Erikson tuh dia ke Thailand, terus dia mampir ke tukang lasnya tuh kayak tukang las pagar biasa, tapi tuh bikin rangka motor yang katanya cuma diangkat 1 jari gitu-gitu. Iya, titanium. Skillnya tapi ini ya. Skill kan, skillnya ya. skillnya. Di semua presisinya. industri Thailand itu selalu out of the box. Iya. Motor Thailand kan sekarang ceper-ceper gitu Iya. tuh kalau Thailand tuh. Di sini Industri daripada- hiburan aja out of the box kan, Iya, tiba-tiba ada pingpong makanya show itu kan. Orang ngasal lah mereka tuh. Kreatifnya gitu. Tapi yang Liar. kocak sekarang kan sebenarnya kan ini ya, baht tuh kan lagi menguat ke dolar. Orang Thailand malah pusing. Kenapa? Karena, karena- buat orang luar, liburan ke Thailand jadi lebih mahal akhirnya. Oh, iya. Jadi yang punya bisnis-bisnis yang Iya. biasa dipakai turis tuh mereka malah nggak suka Bukan tuh. malah nggak seneng menguat. ya, Heeh. bukan menguat. Karena buat turisnya malah jadi mahal ke Thailand, tidak semurah biasa. Kalau 1 bat berapa rupiah sih? Nah sekarang udah tembus 500. Sekarang gope. Iya, kalau dulu kan gampang bagi duanya ya, karena masih 400-an kan. Bahkan dulu gue sempat ngerasain 380. Sekarang tuh udah tembus gope. Emang rupiahnya nih yang lemah terus ya. Kenapa tuh, Po? Kenapa tuh, Po? Gak tahu kata Purbaya sih katanya udah pusing banget tapi nggak ada perubahan. Tapi ini yang lagi rame juga nih dari Bang Koide nih sekarang nih lagi sering bareng-bareng sama Ustadz Felix sama Escape. Iya, sama Iya. Bang Raymond Chin. Raymond Yang paling Chin. cewek siapa, Bang? Feren.
Oh, ya, Feren. Kak Feren Feren. gitu. Kalau kalian bisa ketemu itu siapa yang menyatukan Bang Escape itu? Ustadz Felix sih ya yang Ustadz menyatukan Felix. ya. Oh, Ustadz Felix yang pilih orang-orangnya. Sebenarnya Buat enggak. nonton Escape itu kan sebenarnya setahu gua kenapa ada Escape karena nyokapnya Raymond nyuruh Raymond belajar Islam kan. Oh, loh. Berarti Raymond itu aslinya emang Islam? Islam dari lahir. Oh, gue pikir dia mualaf. Enggak, Islam dari lahir. Oh. Emang mukanya terlalu cin ya kan Raymond Cin. Bener, Cin bener. dia tuh emang mukanya cin banget tuh. iya. Mukanya emang cin Raymond. banget. Oh, gue baru tahu. Jadi orang tuanya Muslim. Iya, cuma dianya dia juga tidak sedekat itu ke Islam. Oke. Nah, terus akhirnya dari situ Raymond atas suruhan nyokapnya bikinlah Escape. Sebulan belajar Islam. Awalnya mereka berdua doang. Oh, Ustadz Felix sama Bang Raymond. Oke. Mereka berdua doang, tapi orang pinter ngobrol sama orang pinter kan, orang yang nggak pinter kan bingung ya. Iya. Jadi katanya tuh penonton, tapi emangnya sih gue nonton mereka kayak Bahasanya ini ya. harus bahasanya fokus terlalu banget berat. emang Iya, nih iya, nontonnya iya, nih. iya, Wah, iya. iya, ternyata kata penonton sih banyak ini orang ngomong apa sih pada gitu. Terus gue sekali jadi bintang tamu episode awal-awal, gue lupa episode 6, 7 apa 8 gitu. Gue jadi bintang tamu karena rumah gue deket sama rumah Ustadz Felix cuma 5 menit. Bogor, gue pernah. Sentul kan? Iya. Enggak, Bogor. Bogor. Rumah gue deket. Terus gue ngisi 2 episode deh kalau nggak salah. Terus dari situ si Feren tuh masih jadi asisten Raymond tuh yang nanya-nanya di outframe, nanya-nanya doang. Oh, iya. Sampai ada episode pertanyaan netizen. Terus mereka tuh kayak, ya udah Fer, lu in frame aja lah daripada lu out frame terus cuma suara doang. Terus si Feren nggak mau sendiri kan. Terus dia ngerasa cocok sama gua waktu yang pernah ngobrol. Terus udah ajak Koi aja. Nah, kebetulan kan rumahnya dekat. Jadi mau tiap hari kesana juga nggak masalah kan. Nah, terus dari situ ya udah jadi berempat tuh secara tidak sengaja. Karena ternyata setelah berempat banyak yang ngerti, saling melengkapi. Tapi bener sih, iya sih. Feren tuh mewakili orang awam banget lah. Nah, iya gitu. pertanyaan Feren mewakili orang awam. Terus gue bantu ngejelasin ke Feren Betul, kan, karena lu kalau Ustadz Felix jembatannya. atau Raymond yang jelasin dia suka nggak ngerti. Akhirnya gue yang menyederhanakan dan ternyata itu works ke penonton. Jadi penonton yang nggak ngerti juga dengan penjelasan gue, mereka lebih ngerti. Makanya gue kalau di Escape tuh kan dibilangnya translator kalau gue kan. Gitu. Ya udah. Kalau Feren berarti tapi belum Islam ya? Belum Islam, belum. Oh, belum. Emang mau di-Islamin? Enggak, tapi dia ada ketertarikan. Jadi belajar kan, maksudnya siapa tahu suatu hari nanti kan. Jadi misionaris kayak itu. Iya, misionaris. Tapi ada yang lucu loh, Feren tuh. Jadi kan di grup kan emang kok di grup Escape tuh bercanda sembarangan udah. Iya. Terus si Feren tuh udah ngomong gini. Aku mau ta'aruf. Aku mau mu'alaf. Asal di Jepang. Kenapa di Jepang? Nggak tahu, asal ngomong kan Lagi dia rame, asal. lagi rame. Islam di Aku Jepang mau tuh mu'alaf lagi asal di rame. Jepang. Lu tahu? Selang seminggu kemudian kita diundang ke Jepang. Terus Gue udah bilang ke dia, ayo lo Fer, itu mah hidayah Fer masuknya gue gitu-gitu. Iya, Enggak, direvisi sama dia, aku mau ya di Paris gitu. lo berubah lagi ya, Berubah lagi. Kata gue gimana, berubah-ubah. Belum mau aja itu mah. Kalau Paris padahal hidayah udah mau datang Kak Feren. Aneh banget, langsung diundang ke Jepang, langsung ketawa kita semua. Langsung gue tandain tuh chat dia yang bilang gitu, aku mau mualaf di Jepang ya. Gue tandain, ayo lo Fer, asal ngomong sih lo, kejadian kan. Tapi menarik ya isinya ya. Kan Raymond Chin itu awal terkenalnya gara-gara investasi. Investasi, Dia banyak bisnis, ya kan? ekonomi, Gitu. ya. Ekonomi tiba-tiba bersatu di konten itu. Nah, salah satunya nih yang gua kaget, Felix Xiao ternyata dulu tuh kayaknya keras banget kan. Ya radikal. Radikal lah bisa dibilang. Radikal, nomor 2 paling radikal se-Indonesia. Cuma kalau menurut dia, sebenarnya gue lebih radikal sekarang. Maksudnya? Karena gue bisa ngeblend sama lu semua tanpa lu sadari. Oh, justru bisa Jadi mensusupi. radikalnya tuh bukan yang keras gini yang bikin orang, apaan sih lu, nggak gitu. Ngeblend, masuk aja pemikiran-pemikiran dia ke otak kita. Kayaknya ya dia mulai sadar nih, nggak bisa pakai cara gitu, orangnya terbatas. Emang orang yang Islam udah kuat. Kalau pakai cara sekarang kan dari yang lemah-lemah bisa dirangkul. Apa itu atau memang dulu karena anak baru aja? Salah satunya itu. Oh, Dia, ya. Ustadz Felix Ustadz mengakui. Felix pernah bilang, Iya. biasa orang kalau baru masuk Islam atau yang Islam baru hijrah, mereka tuh cenderung ada yang Keras. salah dikit, nggak boleh nih. Ya. Cewek rambut kelihatan dikit langsung, nggak boleh gini. Karena sumbernya belum banyak. Misalnya tahu ini dari satu guru, ini nggak boleh gitu. Cuman kan kadang dari yang lain ada apa. Iya, sama beda. ini karena baru lagi cinta-cintanya kan, jadi merasa memiliki, kalau ngelihat ada yang nggak cocok jadi, lu nggak bisa gitu-gitu. Ya cuma kan makin ke depan kan makin sadar kalau mungkin ternyata dakwah seperti ini tidak efektif. Karena
ya mungkin yang dengerin yang emang udah Islamnya kuat aja. Sedangkan buat kita-kita ini kan jadi nggak masuk kan. Gue tuh yang selalu suka tuh kalau udah pembahasan soal sejarah. Nabi. Iya, terus Jago tuh Ustadz Felix tuh. Jago, dia jago. gitu-gitu. Dia kalau masalah Konstantinopel, Wah, gila kalau udah ngomongin Turki Utsmani, Iya, itu tuh. paling jago dia udah. banyak ya. Dia lebih pendekatannya sekarang emang ke kisah gitu-gitu ya. Sebenarnya dari dulu seperti itu. Oh. Bukan yang apa ya? Bukan yang tausiah fikih seperti ini harus gitu, Iya, enggak. iya, Lebih ke background-nya ada sejarah. Gue suka tuh kalau udah pembahasan, salah satunya yang gue tangkap tuh soal alien. Waktu itu pernah ada yang nanyain kalau nggak salah tuh di Escape atau di mana gitu, pokoknya alien tuh ada nggak sih gitu. Nah, gue kalau nggak salah kutip ya, beliau bilang nggak ada alien. Kalau misalkan dia berpaku pada Al-Quran, karena tidak ada kehidupan selain di bumi gitu. Dia bilang gitu, makanya katanya nggak ada alien gitu. Nah gue tuh penasaran, kalau dari, kan lu orangnya konspirasi banget nih, lu mengumpulkan bukti-bukti, ya kayak ada ini, ada dino segala macam gitu. Ketika ada sudut pandang yang berbeda dari Ustadz Felix soal itu gimana tuh? Bisa Ustadz Felix ngomong gitu? Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi lu percaya alien? Gini, pertama kita tekankan alien yang seperti apa dulu nih. Nah ya. Kalau alien yang kayak di film-film mereka punya peradaban sendiri, gue masih cenderung enggak. Karena buktinya nggak kuat kalaupun ada dan masih cenderung konspirasi kan, belum ada yang saintifik kan. Tapi kalau alien dalam bentuk amuba di Mars misalnya, itu gue percaya. Kan makhluk hidup kan nggak harus selalu bentuknya kayak kita kan. Ya kalau misalnya masih bakteri, itu gue percaya karena emang ada beberapa penelitian yang mengarah ke sana kan. Yang terakhir Gitu. tuh yang tuh pembahasan lu menarik tuh, dinosaurus. Kehidupan sebelum Nabi Adam. Iya. Ya kan? Lu bilang kayaknya ada kehidupan sebelum Nabi Adam. Iya. Itu gimana tuh? Manusia purba? Salah satunya manusia purba. Jadi gini, Wah gila itu juga. ini mau dijelasin nih? Boleh. Mau dijelasin. Jadi gua kan waktu itu Terlalu puyeng. lucu banget. Aduh, lucu banget. Kalau pusing dengerin aja. Kalau pusing dengerin, siapa tahu ini jadi ilmu baru buat kita. Nggak usah ngeluh. Kan suatu hari lu ketemu orang, orang gak nonton ini, lu nya kelihatan pinter. Iya, lu jelasin. Kan bisa ulang kan. Kayak kebiasaan lu aja. Ulangin kata-kata orang gitu. Jangan ngeluh. Gue pusing. Ya udah didengerin. Ya udah ngomong udah. Kehidupan sebelum Nabi Adam. Jadi sebenarnya gue tuh ngulik itu karena gue waktu itu mempelajari teori evolusi. Kebenaran teori evolusi gimana, terus nyambung ke Nabi Adam ternyata ada metode yang namanya Quranic archaeologist. Jadi dihubungkan tuh dua-duanya. Nah, metode itu nyampe pada hipotesis kita ini kan Homo sapiens sapiens kan. Nabi Adam adalah Homo sapiens sapiens pertama. Homo sapiens sapiens, bukan Homo sapiens doang. Bukan Homo sapiens doang. Kita manusia modern tuh Homo sapiens sapiens. Nah, Homo sapiens sapiens pertama itu Nabi Adam yang turun. Ketika Nabi Adam turun, manusia purba udah ada. Tapi yang membedakan adalah sebelum Nabi Adam turun, manusia purba ini nggak bisa berkomunikasi verbal. Kalau ngomong ya, yang gitu. Kayak Hidupnya berburu, barbar. Setelah Homo sapiens sapiens turun, baru ada peradaban. Manusia bisa bertani, bisa berburu. Nggak, berburu kan yang zaman dulu juga berburu kan. Ini bisa bertani. Jadi hidupnya tuh nggak harus ngandelin perburuan. Kalau zaman kan berburu kan cenderung seperti hewan. Iya kan? Kalau ini tuh jadi bisa bertani, bisa ngolah makanan sendiri, komunikasi bisa verbal. Yang membedakan itu. Nomaden. Jadi ya sebenarnya kayak manusia purba ya kita hitungnya sebagai hewan aja tetap. Oh gitu. Begitu. Karena kan bukan manusia modern yang sempurna, Berakal. yang berakal. Kalau dulu tidak berakal, kalau ketika Nabi Adam berarti datang untuk memberikan itu. Iya. Oh. Tapi lu pernah validasi itu ke ini nggak? Maksudnya ke diskusi ke Pernah sering kok. Oh, terus apa kata Sering. Ustadz Felix? Ya dia tidak menutup kemungkinan itu. Oh. Dia tidak menutup kemungkinan, tapi tidak memastikan juga bahwa Ya kan kita nggak tahu pasti kan. Iya, Kita nggak iya, tahu iya, pasti. Cuma dengan kalau kita mempelajari sains juga, nah, gue tuh yang nggak suka tuh adalah orang tuh kan suka ini ya, suka nyari bukti sains ke Quran. Iya. Itu sebenarnya kan salah. Kalau Ustadz Felix tuh sering bilangnya Quran ngajarin why, sains ngajarin what and how. Oh, bagus. Iya kan? Iya.
Kayak misalnya, gue ngasih lu air. Why? Kenapa lu ngasih air? Pakai sains bisa kita pelajari kan ini air gimana, cara ngasihnya gimana. Tapi kita nggak akan pernah tahu kenapa gue ngasih air pakai sains. Itu adanya di Quran. Jadi ketika ada orang kayak wah dinosaurus nggak ada, tuh di Quran nggak pernah disebut. Itu sebenarnya dia malah merendahkan derajat Quran karena menjadikan Quran kitab suci sebagai kitab sains. Gue cocoknya sama Ustadz Felix tuh karena itu. Karena dia juga kan suka sains. Jadi kita bisa ngobrolin begituan tanpa harus berjat satu sama lain. Betul. Mau gue ya Ustadz Felix gope-gope gitu ya? Mau. Dia Ustadz Felix undang lu katanya nggak Iya, pernah gue belum. balas lu. Gue bales. Ntar Cuman gue buat dia Bogor. deh, biar sejuta. Gue Bogor. Masa kemarin ke Bogor. Kalau belum sempet. enggak, kita aja yang ke Bogor bertiga. Bisa. Iya, jadi Numpang- kita Cuman ngobrolnya kan syuting. lebih enak di sini gitu. Ya kalau kita nggak aja ntar gantian, ke sono. kita ke sana. Diam Ustadz lagi Felix. ajak gua tuh kalau bintang tamu. Tapi lu kan bisa lu nanya pertanyaan-pertanyaan yang lu Feren aja bisa nanya apapun. Iya. Takut salah ngomong. ya kalau salah kalau Ustadz Felix mah Enggak, lu nggak- ngerasa ilmu lu udah lebih tinggi dari Ustadz Felix. Nggak mau belajar. nanya. Lu nggak mau nanya, udah ngerasa lebih tinggi dari Ustadz Felix. Enggak juga lah. Kok nggak juga? Berarti ada iya. berarti ada ianya dong. Berarti ada dikit-dikit ada rasa iya aja. Kalau komedi kali maksudnya ilmu komedi mungkin. Enggak juga itu, dia juga. Ustadz Felix tuh paling seneng kalau waktunya sholat, ada yang sholat terus ngimamin dia loh, Po. Gua bisa kalau itu. Nah, Tapi sholat asar sama sholat zuhur aja paling. dua. Iya. Kalau yang itu takut salah. Kalau ada yang bacaannya maghrib takut ya. Maghrib takut, Isa takut. Nggak, tapi ini orang emang kurang ajar. Dia berapa kali kan sama Pak Ustadz kan, sering kita Habib Isa, ya, gitu-gitu. Habib Isa atau Iya. Ustadz Ambia gitu kan. Sering lah kita bareng-bareng ngapain kegiatan gitu. Misalnya waktu sholat gitu. Maghrib. Habis itu kan ya gitu kan Ustadz tuh ya mungkin orangnya kayak biasanya ngargain orang gitu kan. Habis itu kayak nyuruh, ayo silakan Bang Rispo. Nah, dia selalu maju Mau gitu. gitu. Kalau gua kan enggak. Ya janganlah Ustadz lebih Ustadz pase aja, gitu-gitu kan. Habib. Kalau dia maju aja. maju gitu. Jadi kita yang narik, Po. Jangan, gitu, Po. jangan, Po. Ada Ustadz. Udah gitu. Ustadz ada. Ustadz. Kalau ada. dia maju, ayo. Ustadz. Habib Isa, sholat, Ustadz. Terus dia gini di belakang. Main cepet ya, Ustadz. Astagfirullah. Gulu. Suratnya diatur. Udah terlalu akrab. Main cepet. Habib ya. Habib, itulah. Habib. Jangan terlalu akrab kalau dia nih sama Request doang. Lu menyampaikan aspirasi. Ya kan, Karena Baik. banyak di belakang kan musolanya kecil. Imam kan pemimpin. Iya. Kita kan sebagai umat ya kalau ada masukan apa ngomong ke pemimpin. Musolanya kan kecil, jadi biar ganti-gantian. Sholat Iya. maghrib kan soalnya kan waktunya pendek gitu, makanya juga cepet aja. Main cepet aja start. Lucu banget sih tuh. Orang udah komat, udah siap-siap Udah ya. siap-siap. Set, Imam udah. Aja, nggak usah show off apa cepat aja. Bukan show off juga, udah diselamatin masih malah bilang show off. Orang udah selamatin. Astagfirullahaladzim. Nggak usah show off. Ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Takutnya. Seru tapi yang sama Ustadz. Tapi- Gua pernah ketemu sama Ustadz Felix tapi emang sangat seru sekali sih. Iya, iya, Mau Iya. gua ketemu Ustaz. Sekali ya, gue juga pernah ketemu waktu itu. Asik banget orangnya ternyata. Dan Koide juga, kita dari tadi ngobrolnya enak banget loh hitungannya loh. Ini loh, Iya. banyak info-info yang kita Baru. dulu. Karena dia kayaknya belajar apapun nih orang nih. Pinter Nih, lu. katanya kemarin siapa yang ngomong ya? Kagak, itu mah dia baca ketika memang ada yang pengen dibahas gitu. Kalau lu sih sebenarnya emang baca semua buku atau gue pengen bahas soal Thailand, baca buku tentang Thailand doang, sejarah Thailand. Atau karena lu emang belajar banyak, jadi Iya. ditanya apapun emang udah nempel di kepala gitu. Sebenarnya dua-duanya sih. Oh. Ya, gue emang baca terus kan, artikel apa, jurnal apa, gue baca. Cuma misalnya ada sesuatu yang pengen gue bahas dan gue Dalami. belum ngerti, ya gue dalami dulu, gue baca lagi. Oh. Apalagi kan gue kan punya tim riset juga sekarang kan. Udah ada tim riset juga? Ada tim Keren. riset juga. Biasa debat dulu tuh. Misalnya ini gini-gini, enggak ya, wah itu. Panjang tuh buat Gitu. gitu-gitu dulu tuh ya. Iya Ya, buat nggak- debat-debatinnya. Ya nggak panjang sampai seminggu juga sih. Ya, nggak, Biasa maksudnya- sekali teleponan kelar sih. Ya, cuma teleponan emang agak panjang aja. Seminggu. Teleponan. Tanya doang ini gua. Karena lu juga nggak pengen apa yang lu sampaikan takutnya nantinya ada bantahan-bantahan yang Iya, gue kan memastikan. Iya, iya. Kalaupun ada bantahan lu tahu cara mengcounternya. Tanggung jawab lah ya. tanggung jawab lah. Kalau emang gue bener-bener salah ya minta maaf aja. Pernah Cuma nggak? kan gue kalau yang satu episode salah itu nggak pernah. Cuma gue salah ngomong
Pernah. beberapa kali. Apalagi gue kan kalau ngomong kan cepet ya. Kayak gua. Kayak misalnya 200 kilometer, gue bilangnya 2000 kilometer. Oh, detail-detail angkanya. Atau harusnya gue nyebut kota apa, gue nyebut kota yang lain karena sebelumnya lagi ngomongin itu. Itu gue beberapa kali pernah. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya Asik. salah. Makanya gue kan di konten gue kan di endingnya juga gue suka ngomong kalau lu mau revisi, kali gue ada salah di komen aja nggak apa-apa. Karena kan balik lagi itu kan gue kan bikin channel edukasi. Edukasi itu kan belajar. Gue juga belajar bareng viewers gue. Gue nggak pernah merasa menyampaikan kebenaran mutlak. Cuma emang kalau ada yang aneh, gue udah ayo debat langsung aja, suka gitu. Oh, pernah emang ada yang sampai debat langsung? Ya itu kayak masalah Dino itu. Dinosaurus itu nggak ada, itu hanya akal-akalan orang Barat. Gue pernah digituin. Terus kata, kalau akal-akalan Barat, kenapa Dino ada di Rusia, di Cina, di Arab? Iya kalau Yang itu. akal-akalan Amerika. Ada akal-akalan Amerika. Kenapa ada di Thailand, Terus ada di apa ada gitu, Konken? gue suka gue giniin. Ya udah Mas, kita ketemu aja langsung. Mas bawa referensi, Mas saya bawa referensi saya. Kalau gini mah nggak kelar-kelar. Debat kalau debat sama Nah, gua mah biasa- cepat kalau debat sama gua. Gimana? Misalnya Misalnya. apa? Dino itu Lu nggak apa? ada, Mas. Dino nggak ada, Po. Iya. Ada. Nggak ada. Ada, udah ada. Masa gitu doang? Masa Mas gitu apa? Pendapatnya apa? Referensinya Ada apa? apa lu? Ada. Ya iya nih, saya punya referensi. Kenapa Iya. nggak ada? Kenapa nggak Karena ada? itu Iya, dinosaurus referensinya tuh ya apa? akal-akalan Ada buat tuh karena apa? Misalnya gue bilang nih, ini tuh buat kebutuhan industri doang Mas, buat film, Ah. biar jadi nanti jadi IP. Nah, gimana? Banyak Bro? ngomong. Masa gitu? Masa debat gitu? Ada, pokoknya ada. Iya. Terus kalau dia Tapi udah panjang, emang itu. ini mah nggak ada. Iya kali. Masa gitu? Tapi bener, Karena Po. nggak belajar. Iya, Karena nggak kan belajar. teori aja bisa direvisi kan. Sesuatu Iya. yang udah jadi teori aja kan. Cuma itu, lu kan kalau untuk mendebat, mungkin kalau geopolitik gampang lah. Kalau kita masukin konspirasi atau mendebat, kan kita nggak tahu di belakangnya ada apa kan. Cuma Iya. kan kalau udah science, itu kan jurnalnya semua bisa Banyak, kita baca. Kalau lu mau membantah itu kan lu harus melakukan penelitian dulu kan. Hipotesis lu harus dihantemin biar jadi teori baru yang membantah teori ini. Nah orang tuh kan kalau ngedebat sains suka nggak di sini. Pakai asumsi pribadi aja kan. Mana penelitian lu udah bisa ngebantah ini belum? Kalau udah ya udah yuk kita revisi, emang harus direvisi teorinya. Kan begitu. Keren, Bang Koide. Mantap. Iya. Tapi pasti ini selama Bang Koide menjadi konten kreator, terus juga ya banyak lah yang udah dijalani. Science. Iya, akhir-akhir ini gitu. Ada nggak sih keresahan-keresahan gitu? Karena kita di sini ada abang-abangan Yang hidupnya lebih lama. yang hidupnya lebih lama dari dinosaurus. Dia dulu kerjaannya itu penjaga kambing supaya tidak dimakan dino. Iya. Jadi dulu. Dia namanya Bang Po. Gue pengen ngebantah dia lagi. Belum ada kambing ya? Belum ada kambing. Tapi dia udah ada sama kambing. Tapi dia udah Buat ada. dia ada, Buat dia dia bisa. ada. Dia yang Bukan bawa gua. kambing. Bukan Bukan gua. Bukan Po. Oh, bukan lu. Bang Po namanya. Oh, Bang Po. Kita panggil aja dulu ya. Iya. Panggil aja Bang Po. Bang Po. Po. Bang Po. Goblok lama banget ya Bang Po. Bang Po. Lah Ini dia. dia. Koide. Koide Bang Po. Koide Bang Po ini. Yang YouTube. YouTube. Iya, YouTube. Edukatif. Konten. Edukatif. Ustadz Plik. Pelik. Iya, Peliknya Pelik. itu Ustadz teman. Pelik. Guru Temennya. Iya, iya, itu mah. iya, tahu ini. Ini Ini mah Koide. Sepulang sekolah. Zaman dulu sekolah. Malah nonton sekolah-sekolah ya. Gitu. Ini mau tahu ini. Bagi pada nongkrong sini. Bang Po Iya. ceritain dong. Bang Po memang bener dulu pernah jaga kambing buat biar nggak dimakan dino. Di Indramayu dulu. Oh di Indramayu. Jaga kambing. Itu. Kambing kebun-kebun gitu ya supaya nggak dimakan sama dino-dino ya. Iya, ini pada hilang itu kan pada komplain warga. Bang, ini kambing pada Nelpon ya, hilang." nelpon Bang Po. Enggak, dulu mah masih ngomong. Oh, ngomong dia biasa. sekarang juga ngomong. Iya, ngomong biasa. Kan dulu mah enggak ada alat telekomunikasi. Oh, belum ada. Kambing hilang mulu gitu. Oh. Jagain lah, ya udah. Itu Bang Po dikasih tahu pas lagi di mana Bang Po? Gua masih Subang dulu. Oh, lagi di Subang. Lagi Katanya makan tapi dimakan dino. Apa? Dimakan dino. Gua bilang itu. hewan ternaknya. Iya, itu ibu udah jangan khawatir itu mah dinosaurus. Tahun Jenis berapa? apa tuh, Bang? Iya, Yang makan? jenisnya apa? Jenis dinonya apa? Uronosaurus.
Uronosaurus itu yang gimana? Kayak urin. Kayak urin. Bentuknya kayak apa? Uronosaurus. Tapi emang ada dino namanya Oranosaurus loh. Oh, mungkin salah ngomong. Mungkin salah ngomong kali. Oranosaurus. Oranosaurus. Cuma herbivore itu. Herbivore. Oranosaurus Oh, herbivore. mungkin karena makan rumput di kambingnya. karena kambing makan rumput, Dia kesal. rumput ada di dalam perut kambing. Dino kan secara otak nggak sempurna dinosaurus itu. Oke, ya. Karena ngelihat kambing makan rumput disangka ini kambing rumput juga gitu. Oh. Dari habis dah tuh. Bukan kambing. karena kambingnya warna hijau. Bukan, kambing mah warnanya nggak ada hijau. Tahun kapan sih Bang Po? 2003. Tahun kapan sih itu Bang Po? Belum lama. Dino mah udah lama Bang Po. Dino mah udah lama Bang Po. Belum lama nih, belum. Ya tahun-tahun kemarin lah gitu. 2020-an. Sebelum Covid. Oke. Ya sebelum Covid mah jauh banget Bang Po. Iya. Ini mau nanya. Mau nanya, Koide. Silakan Bang Po. Bang Koide mau Mau nanya. nanya apa? Koide ini. Saya mau nanya. Ya. Kalau ayam itu kan dibilangnya evolusi dari T-Rex. Oh iya. Prosesnya gimana, Bang? Nah, Kan itu dia. T-Rex, Itu dia. Saya tahu, Bang. Itu Cuma dia. mungkin berbeda jadi bisa Abang bantah nih punya. apa yang Iya. selama Karena ini kan saya dia saksi pahami. mata. Iya. Dari zaman T-Rex. Kalau Ini dari kan zaman cuma- makanin kambing kan. Cuma baca doang. Cuma baca doang. Saksi. Kalau Saksi. Abang kan Dulu kecilnya naik-naik T-Rex. iya. Keliling-keliling. Itu gimana, Bang? Gua kalau ngomongin T-Rex agak sebel juga gua. Pernah lagi nongkrong di Max Iya. Coffee. Emang pernah ada kejadian apa? Nongkrong di Max Coffee. Ada kejadian apa? Bisikin. Lu juga suka bisik. Ada kejadian apa, Bang Bo? Jadi gangguin T-Rex. Lagi ngapain? Dia masak mie. Dia masak mie. Kok T-Rex ini kata gua. Udah ada tuh mie tuh. Zaman T-Rex udah ada. Mie baru yang soto tapi. Oh, kari ayam belum ya? Belum ada itu. Terus kan tadi ayam, kenapa ayam itu T-Rex? Nah, kenapa evolusi T-Rex dari- berevolusi jadi ayam? Iya, itu Jadi kan burung. itu kan karena Tiren dari tiren. astagfirullah. Gue bantuin. Lu diam. Dari asal kata. Gini. Udah, lanjut. Udah. Kenapa T-Rex itu evolusinya ayam itu benar? Gue ngeliat langsung. Oh, lu ngeliat langsung perubahannya? Gua ngeliat Perubahannya tuh langsung. kan T-Rex kan gini. Terus jadi ayam atau? Itu evolusinya Kan beda suara T-Rex sama suara ayam. Jutaan tahun loh. Orang-orang tahunya jutaan tahun gitu. Kan beda suaranya. Kalau suara ayam gimana? Suara T-Rex kan gitu-gitu kalau yang gua nonton kan. Iya. Oh iya tuh T-Rex ya. Kalau suara ayam? Makanya berevolusi dari Suara ayam. Suara T-Rex. Suara ayam. Masih ada ayam-ayam. ya gitu. Terus? Nah, itu tuh gue lihat langsung tuh kejadiannya itu. Lihat langsung. Orang ibu-ibu lagi pada nyapu awalnya. Oke. T-Rex lewat. Ada T-Rex lewat gitu kan. Kesel, ini makhluk apa gitu, kaget. Gede sama dong. manusia. Apa? Gede. T-Rex lewat. Orang Ibu-ibunya nyapu. juga gede iya. ya zaman dulu kan. Ibu-ibunya juga gede zaman dulu. Jadi ya normal. Karena di tahun itu pas gua ngeliat langsung itu emang orang pada gemuk-gemuk gitu. Gemuk apa gede? Gedenya bukan raksasa, gedenya gemuk. Gede, Oke. tinggi-tinggi, gede gitu. Terus ini T-Rex nih. Lah, lagi nyapu kok ada T-Rex apa? Bilang sama suaminya. Lurah, suaminya lurah. Oke. Udah ada kelurahan tuh ya. Udah ada sapu. Udah ada kelurahan. Pak Lurah, ini ada Suami kan. Suami masa manggil Pak Lurah. Ya boleh sih. Ya mungkin zaman dulu kali ya, zaman itu. Budaya di zaman Budaya zaman Budaya itu. zaman Lu itu. kalau udah males nggak apa-apa Bang sebenarnya kalau kamu dengerin dia lagi mah. Enggak, gua masih penasaran sih prosesnya gimana. Karena lu tahu yang aslinya ya. Iya. Iya, Ini saksi terus mata. Kalau dia tahu dari buku, kalau ini Iya, saksi mata. saya cuma belajar. Kok ini kan ngeliat Iya, langsung. terus apa itu Pak nih Lurah, ada tuh. itu ada hewan apa ya? Lu ngeliat jendela kan, Pak Lurah. Oh, itu mah T-Rex, Bu, katanya. Ya udah. Pak Lurah bisa tolongin nggak saya nih gitu.
Udah ntar juga dia jadi ayam. Gitu ya. Selesai. Yang benar, iya. Ibu nggak percaya banget sih sama saya kan lurah. Suaminya bukan sih. Iya, suami istri. Masa manggil ngomong ke istri, Bu, kayak nggak akrab. Kayak nggak akrab pasangan zaman dulu. Makasih ya. Tapi nggak balik. Dari ibu. Saya kan lurah. Ibu nggak percaya banget sih sama saya kan lurah. Udah. Terus ada dari banyak gitu. kejanggalan. Satu, secara panggilan nggak akrab. Kedua itu tidak nanti- bisa memvalidasi Iya, kalau dari nanti. Cirek bisa jadi ayam. Udah gitu, bukan dia ngelihat nanti juga jadi ayam. Benar. benar. Gitu. Lah lu yang saksi matanya? Lu ngeliatnya Lu gimana? saksi, Masa dia masuk rumah lu Pak Lurah? saksi rek jadi ayam atau Saksi obrolan. Lu lebih ke saksi obrolan Pak Lurah sama istrinya nih. Ada, iya. saksi apa lu? Saksi obrolan berarti? Nah, gue emang lagi main situ. Ya lu berarti saksi obrolan. Saksi obrolan, saksi Lu main ke rumah ibu itu. rumah ibu itu di dalam. Tahu nggak suaminya lu main? Tahu. Oh, tahu. Itu kan Pak Lurah suaminya. Oh iya. Gitu. Tapi lu ketemu Pak Lurahnya apa ibunya? ketemu Pak Lurah, terus kan gue awalnya nggak ikut ngobrol. Oh diem doang. Terus lah serius Pak Lurah nanti jadi ayam. Kata lu tuh. Iya. Iya, Dek. Iya deh. Ini benar gitu. Udah terus Apa gua katanya? keluar, iya ini mah benar. Percaya Berarti dah. ayam belum ada tuh ya? Hah? Zaman Baru itu zaman ayam itu belum semua ada. masih tirek, belum ada ayam. Belum ada. nemu kata ayam, tahu. Nemu kata ayam, nemu kata ayam. Nggak Nemu bisa kata dia ayam. bilang, Dia tahu nanti angkanya jadi dia. ayam, terus Jadi ibu ayam. yang bener. Kok ibunya nggak bingung? Kan kalau orang normal Iya. ayam. Apaan tuh? Apa itu ayam gitu kan? Iya. Dulu mah perhatikan gitu mah belum ada. Ya ayamnya aja belum ada. Telur? Telur kulkas? belum ada, enggak ada. Oh. Kulkas juga belum ada dulu mah zaman itu. Belum Oh ada iya. kulkas. Kopi kenangan? Enggak ada, enggak ada. Yang udah ada apa? Janji jiwa ya? Janji jiwa juga enggak ada. Yang udah ada. Enggak ada, belum ada yang gitu-gitu. Kafe-kafe gitu-gitu enggak ada. Adanya apa? Kopi-kopi itu Mobil kan listrik. di zaman Oh, adanya mobil listrik. enggak ada juga. Adanya apa? Adanya. Adanya Pak Lurah doang. Baru itu di zaman itu baru ada Pak Lurah sama istrinya. Belum Gua ngeliat doang. lurah itu sistem. Gua ngeliat doang. Lurah itu ada Ada kenapa kelurahan. ada? Karena ada Ada masyarakat. Masyarakat di sebuah tempat yang disebut kelurahan. Kalau udah ada kata lurah, Dia jadi lurah ya, dia ngaku-ngaku emang jatuhnya. namanya lurah. Dia nama aslinya lurah. Enggak. Atau dia Lurah. tokoh masyarakat. yang bikin KTP itu loh. Lah, ya siapa yang bikin KTP kalau cuma baru ada 2 orang? Iya nggak ada, makanya dulu mah masih sepi. kelurahan. Makanya masih banyak waktu santai ya lurahnya masih juga banyak ya. waktu santai. Tapi tetap ada kelurahan anjir. Iya, karena masih santai. Demi Allah, Balik dulu ya. demi Allah, Gua balik gua. demi Allah, Bukan mungkin gua balik dulu. demi ya. Allah. Gua mau rapat Rapat apa? UNICEF Oh, UNICEF. Ada kepanjangannya. Apa tuh? Uni? Universitas. Sep. Universitas Sep. Tata Boga. Oh. Udah gua balik dah gua. Ya, makasih ya Bang. Iya, Po. makasih Bang Po. Udah terpuaskan Bang Koide. Sudah terpuaskan. Oh, tadi ada Bang Popo. Gua tiap ada dia gua nggak ada mulu ya, nggak Kenapa sih? pernah ketemu. Emang lu nggak suka sama orangnya gitu? Wah, itu dengar-dengar aneh tuh orang, tapi bisa tahu macam-macam itu makanya. Kalau menurut lu kenapa T-Rex bisa jadi ayam tuh? Iya, menurut lo. Kalau menurut lu? Karena evolusi. Bukan karena Pak Lurah. Evolusi. Bukan karena Pak Lurah. Pak Lurah? Pak Lurah. Malah ada T-Rex mah nggak ada Pak Lurah. Ayam dulu lah, baru Pak Lurah gitu. Ayam dulu baru Pak Lurah. Tetap Bang Po. Benar sih, benar. Ayam dulu baru benar Pak sih, Lurah, iya, benar iya. sih, benar sih. Sebelum ada lurah, ayam udah banyak pasti ya. Iya, Baru ada, ada. kita bikin namanya lurah baru Lurah. ya. Dulu Iya. berarti sebelum ada ayam goreng, ayam bakar gitu sebanyak apa ya ayam di dunia ini ya? Wah, tapi kan nggak diternak seperti sekarang kan. Oh. Zaman dulu mah
sekarang makanya kenapa ayam banyak, ternaknya juga udah pakai cara-cara yang lebih cepat, suntik gitu-gitu. Dan Harus tidak jadi ngobrol masuk sama ke rantai dia. makanan ya ayam ya, nggak masuk ke rantai makanan. Masuk rantai makanan. Ya saat ini kan udah nggak, maksudnya dia kan diternak kan. Iya, di ternak Iya. udah nggak yang Sedikit ada lah. secara alami di hutan Iya. dia dimakan sama ular atau apa Iya. gitu, udah nggak ada gitu. Harusnya ngobrol sama lu tadi tuh Bang Po tadi tuh. Sama siapa? Sama Rispo. Rispo. Bang Oh Po iya, tadi harusnya ngobrol diskusinya ngomong sama pas. lu tuh. Iya, Masuk makanya. tadi. Nanti aja sendiri. Hah? Ngobrol sendiri Iya, sama nanti Bang dah Po. kalau itu gua cari dah. Dia Pak suka tiba-tiba ke Vietnam, ya. Ngapain? Vietnam drip, tapi Vietnam drip. Vietnam drip, kopi. Kau udah makasih ya, udah Makasih ya, Ko Ide. Makasih. Kayaknya ini Makasih. episode gak jelas paling ada isinya nih, paling Iya. jelas nih kayaknya nih. Yang lain juga ada Yang isinya. lain juga ada. Yang lain ada, cuman ini ada. tuh apa ya? Rispo jarang berkutik. Iya, dia Iya, diam, kagak diam. paham. Karena nggak ada Iya. ilmu. Gua kalau gua ngerti, gua bisa bercandain gitu. Ini guanya nggak ngerti gua. Kosong. Wah, mending Gue tuh kesini berharap dihantemin lu tuh, Po. wes. Tapi udah lama juga kita nggak ketemu Bang Koide. Iya, silaturahmi lama lagi. ketemu. Ya, Gua oke. terakhir tahunya dia masih stand up aja dulu. Ya kita tungguin lu stand up lagi, Bang. Stand up lagi. lah. gua kayak- Bahas apa sih? Bokep ya? Lu bokep. Bokep. Blue, materinya blue. Masuk industri mati. Susah. Susah. Iya. Blue banget tuh. Bener. Tapi ada nggak plan buat stand up lagi? Kangen sih ada Kangen ya. ya. Cuma kan namanya udah 10 tahun enggak kan. Ada kaku-kakunya. Iya, takut Iya. kan. Kemarin juga ngobrol sama Zawin kan, lu udah berapa tahun nggak stand up? 10 tahun. Ya, 3 bulan dulu lah ngebom. Dia gitu makin males gua kan. Iya, Makin males gua. Kembalinya Takutnya udah ngebom sekali penasaran jadi sibuk belajar stand up lagi dulu. Iya, malah nggak konten. Iya, Nah, tadi ah. konten gitu. Terima kasih Koide. Terima kasih, Bang Koide, Koide. tanda tangan di di Bintang sini tamu boleh nih. bintang Bareng- tamu. Oh, ini? Bintang tamu kita. Bintang tamu kita Ini nih. orang-orang baik nih. Oh, gila, awardnya banyak juga ya ke JLS ya. Itu ada yang 2 itu apa tuh? Apa ngeprint sendiri? Spotify. Spotify. Mana tanda tangan di mana spidolnya? Spidolnya mana? Bawa sendiri nggak? Lu nggak bawa? Oh, ini. Kan dibilangin. Nggak dibilangin. Bintang tamu bawa spidol. Ada ya tadi ya. Bos kita spidol jangan 2024 lupa. nggak ada ya? Oh, ada 2024, 2025, 2026 belum ya? Belum. Belum ya Spotify rap-nya. Nggak datang. Oh, ini? Oh, dia 50 million streams. 50 million stream. Ini 2 apa ya? Gila. Yang ini apa konsumsi ayam terbanyak di dunia. 50 million stream sih pantas ya anak buahnya liburan ke Thailand sih. Wah. Pantes Tapi itu sih. kan 6 tahun. 6 tahun 50 million stream. 6 tahun yang lalu. Ini Bang Koide ada Ada baju dari GJLS. Semoga suka. Terima kasih sekali lagi Koide. Makasih juga semuanya. Makasih banyak loh. Senang banget gue diundang ke sini. Sama kita juga Kita- selamat ngobrol sama Koide. Gua sih bingung ya. Terima kasih juga. Apa? Suka ini gua waktu film lu tayang tuh, tonton ke jelas lucu gua. Iya, karena lu Promo gua. science banget kan anaknya. Iya, Itu kan Allah, suka banget. film science Film itu. Film science science fiction banget. Science fiction. Scientific Interstellar, comedy. Iya. Interstellar belum tentu bisa menjelaskan secara sains isi Betul. GJLS. Iya. betul. Interstellar kan baru 4 dimensi kan, Iya. yang dia bilang kan. Kalau kita udah bener-bener Itu kan- dimensi realitas sama realita film sama realita Iya. kita ketemu tuh. Itu kenapa di film itu begitu? Karena di belakangnya ada hal-hal yang orang nggak tahu gitu. Kenapa filmnya jadi seperti Tapi lu itu? tahu? Tahu. Oh, tahu. Lu harap kenapa kecewa? Kenapa nanya orang kecewa? Lah, nanya orang masa kecewa dijawab. Nggak mau banget dipancing. Lurus terus. Makasih ya. Terima kasih buat Koide, terima kasih juga buat yang sudah Sama-sama. menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus komen juga kira-kira siapa bintang tamu yang mau diundang lagi. Kalau misalkan kalian sudah komen dan orangnya hadir seperti Koide, itu artinya dia adalah Orang baik. Orang baik. Orang Oh, ini list orang baik nih. List orang baik. Akan tetapi, kalau kalian sudah komen tapi dia tidak juga hadir di sini, itu artinya dia apa, Po? Nggak mau gopek. Orang sombong. Munafik. Munafik. Mungkin Dunia orang dikejar. sibuk. Hanya mengejar dunia. Tidak mau silaturahmi.
Bang Koide ngelurusin, mungkin sibuk. Iya, udah gue aja malah dihantam lagi ya udahlah. Udah lagi lah. Sesibuk-sibuk orang kesini mah bisa kali. Apalah arti gope ya? Apa Iya, arti gua? Baim Wong udah, Dita Reza udah, Radian, no, Reza Radian udah. Ntar kalau misalnya ada yang komen Ustadz Felix tapi belum datang-datang, ntar digituin. Ya kalau Ustadz Felix kan sibuk, dakwah. Kita nggak bisa ganggu jadwal dakwah. Nggak berani. Jadwal dakwah nggak bisa diganggu lah. Ya, Pak? Nggak berarti dia sombong. berarti Ustadz dia sombong. Felix PR. datang nggak datang ente baik. Gini, komennya yang kayaknya jangan yang Ustadz lah ya. Kita mau katain kita nggak berani. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Kayaknya Ready to Go. Sikat! Ini tempat kami.